Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif dari program Guru Budaya. Nah, sebelum saya menyampaikan budaya positif, ini berkaitan juga dengan modul PMN. Jadi nanti semisal teman-teman mengerjakan modul PMN yang seri disiplin positif, budaya positif, ini juga ada, siapa tahu materinya bisa mempermudah Bapak Ibu untuk mengerjakan modul PMN juga. Nah, pada hari kesempatan kali ini kita akan belajar tentang budaya positif. Kegiatan ini mulai dari yang pertama sosialisasi materi budaya positif di SD Negeri Ungaran 1. Yang kedua, bagaimana penerapannya di SD Negeri ini. Rangkaian kita pada acara hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua paparan sosialisasi budaya positif, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir yaitu penutup. Agar acara pada hari ini bisa berjalan dengan lancar, mari kita berdoa sejenak. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, ini tentang disiplin. Disiplin itu merupakan salah satu budaya dari positif. Saya mau tanya dengan Bapak Ibu semuanya, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu yang terlintas tentang disiplin? Apa? Tertib. Patuh aturan. Patuh aturan. Ya. Datang pulang tepat waktu. Iya. Terima kasih. Memang kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, aturan, patuan, dan peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sesungguhnya berbeda. Karena belajar tentang disiplin itu tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Apa sih tujuan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid? Nah, tujuannya yaitu agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, tanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi yang tinggi. Nah, bagaimana menurut Bapak Ibu tentang cara menanamkan disiplin positif pada murid-murid? Mungkin ada yang mau menjawab. Kebiasaan mungkin. Ada lagi? Ya, yang pertama dengan keteladanan atau contoh yang baik, yang kedua dengan pembiasaan yang baik, yang ketiga mengingatkan kembali kesepakatan awal atau peraturan awal ke siswa itu bagaimana, dan yang keempat yaitu memotivasi murid untuk disiplin. Nah, kata disiplin itu ada 3 hal yang terkait dengan kata disiplin. Yang pertama yaitu hukuman, yang kedua konsekuensi, dan yang ketiga restitusi. Nah, untuk yang pertama hukuman, seperti kita ketahui, saya itu masih ingat betul zaman saya sekolah dulu ketika melakukan kesalahan sedikit saja, itu guru saya yang menghukum saya itu sampai rasanya sakitnya sampai sekarang itu masih terasa. Apakah kita sebagai guru akan memperlakukan murid kita sama ketika kita melakukan kesalahan? Nah, ini untuk membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, ini ada pertanyaan
mohon untuk dijawab hukuman atau konsekuensi. Oke. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan datang terlambat lagi karena anaknya terlambat sekolah. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya, hukuman. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Yang kelima, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Sudah mulai paham perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kemudian yang keenam, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman. Kemudian yang ketujuh, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Nomor 8, berdiri di depan kelas sambil mengangkat 1 kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Nomor 9, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Dan yang terakhir yaitu kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Ya. Ini sudah tahu semuanya tentang perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Sekarang apa yang kita lakukan jika murid kita melakukan kesalahan? Apakah kita langsung berteriak akan menghukumnya? Memberikan kesadaran atas kesalahan yang dilakukan. Ya. Nah, akan menjadi guru seperti apakah kita? Nah, ini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum. Yang kedua, apakah kita menjadi pembuat merasa bersalah? Yang ketiga, apakah kita akan menjadi teman? Ataukah kita akan menjadi pemantau? Dan yang kelima, apakah kita menjadi manajer? Okay. Kita uraikan satu-satu. Menjadi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya sering mengatakan patuhi aturan saya, atau awas ya, atau mungkin kamu selalu saja salah, dibilangin tidak ngerti-ngerti, terus atau selalu pasti terakhirnya selesai. Itu sebagai penghukum. Kemudian kalau sebagai pembuat merasa bersalah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali karena kamu. Beberapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tuamu tahu ketika kamu melakukan kesalahan? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, ketika guru menjadi teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berusaha mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini merupakan hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid.
Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayolah bantu demi Bapak, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini, atau ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti baru Ibu untuk membereskan. Hal-hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak, Ibu, teman saya. Murid merasa dikecewakan karena tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Murid akan tergantung pada gurunya. Nah, sedangkan saat guru sebagai pemantau, memantau itu berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang akan kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Ini biasanya peraturannya apa, terus apa yang telah kamu lakukan, terus sanksi atau konsekuensinya apa dari yang kamu lakukan. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, saya ulangi lagi, sebagai pemantau, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, biasanya akan berkata peraturannya itu apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, dan pajak. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Kemudian sebagai manajer, posisi terakhir, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini, penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan lain. Berkolaborasi dengan murid, bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan tentang
apa diri kamu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih kuat. Nah, sekarang nih saya tanya sama teman-teman, mau jadi guru seperti apa kita? Apakah penghukum atau pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau? Enaknya apa? Enaknya mau jadi apa kita? Teman saja. Membuat merasa bersalah. Oh iya. Kalau membuat merasa bersalah, nanti muridnya salah terus, kapan mau benernya Pak? Ya, yang paling bagus yaitu sebagai pemantau, dan yang sangat bagus itu sebagai manajer, ya. Kalau sebagai teman pun juga kadang-kadang kalau kita teman terus, nanti juga tidak dihargai sama murid kita. Seperti itu. Oke. Dalam menyelesaikan masalah, ketika murid melakukan suatu pelanggaran, ini ada yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini dibagi menjadi 3, itu hanya kecil sekali ya, kalau dari situ. Yang di bawah ini menstabilkan identitas, ya. Setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Kita aja yang sudah dewasa kerap kali melakukan kesalahan, apalagi anak-anak yang baru belajar untuk tumbuh dan berkembang. Nah, ini jadinya anak-anak itu bukan merupakan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Nah, ketika kita melakukan kesalahan, misalkan murid kita terlambat, tidak etis rasanya tiba-tiba kita teriak-teriak, kamu dasar anak terlambat terus, kapan kamu tidak terlambat? Biasanya kita seringkali kelupaan untuk ngomel seperti itu, tanpa menanyakan alasannya, ini kenapa nih anaknya nih, kenapa kok dia bisa terlambat, seperti itu, ya. Ini ke fase menstabilkan identitas. Yang keduanya yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, setiap orang itu punya alasan. Kamu tentunya juga punya alasan mengapa kok kamu itu bisa terlambat misalkan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, yang kedua, yang ketiga yaitu menanyakan kembali keyakinan. Keyakinan kelas kita itu apa? Dari awal apa sih yang harus kita sepakati gitu? Peraturannya apa dari awal? Terus kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Ditanyain seperti itu. Nah, kemudian ini ada perbandingan antara disiplin, hukuman, konsekuensi, dan restitusi, ya. Kalau kita sudah semuanya dihukum, semua dihukum, berarti anak ini akan mengalami kegagalan. Kita juga dalam mendidik akan mengalami kegagalan. Walaupun hukuman itu saat ini efektif digunakan, tetapi kedepannya tidak bagus untuk digunakan, ya. Kalau di sini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi kalau kita menghukum anak. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, restitusi itu pilihan, jadi anak diberi pilihan. Yang keduanya, bahwa hukuman menyebabkan ketidaknyamanan murid untuk bekerja. Ya, kalau konsekuensi itu memang tidak nyaman ketika dia menumpahkan gelas, dia harus membersihkan. Saat ini dia tidak nyaman karena dia harus kerja keras, tetapi kedepannya dia akan lebih sadar. Ketika melakukan kesalahan, dia harus berani membetulkan kesalahan itu. Dan restitusi itu menguatkan murid. Kemudian yang ketiganya yaitu hukuman itu korban mendapatkan keadilan memang.
Yang ini yang konsekuensi korban bisa diabaikan, yang restitusi korban mendapatkan ganti. Nah, hukuman itu murid atau anak akan tersakiti kalau konsekuensi memang pada awalnya dibuat tidak nyaman. Nah, yang restitusi anak itu mendapatkan penguatan. Kemudian yang ini, yang hukuman itu perilaku pasif agresif akan meningkat. Nah, kalau konsekuensi itu penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi itu semua permasalahan terpecahkan. Kemudian yang hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Semakin dihukumnya kayak apa, kalau anaknya tidak takut ya tetap aja tidak takut. Kemudian untuk yang konsekuensi memang memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Yang restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian hukuman itu berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Nah, kalau dihukum saat ini ya berlakunya ya di sekolah saja. Nanti ketika di rumah anak-anak sikapnya juga akan sama saja. Sedangkan konsekuensi itu membantu penerapan mengikuti peraturan di masyarakat. Ketika dia dilepaskan di masyarakat pun, di rumah pun, dia akan sadar kalau salah ya salah, jadi tahu cara memperbaikinya. Kemudian yang restitusi yaitu fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kemudian kalau yang di hukuman itu bahwa peraturannya adalah peraturannya tuh ini kamu harus gini. Jadi anak cenderungnya tidak berkembang. Nah, kalau di konsekuensi itu apa peraturannya? Anak diajak untuk berpikir, untuk menggali lagi, untuk mengingat-ingat kembali apa yang telah dilakukannya itu benar apa salah. Mampukah kamu melakukannya? Ya, terima kasih. Terus kemudian untuk yang restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Biasanya untuk yang hukuman itu bahwa murid atau anak membenci peraturan, endingnya itu akan benci peraturan. Nah, konsekuensi murid atau anak akan lebih menghormati peraturan. Dianggapnya kita mengajak murid itu untuk sadar diri sendiri gitu, mengajarkan murid untuk lebih sadar tentang peraturan tanpa adanya suatu paksaan. Dan restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Ini kata-kata yang sering digunakan untuk membandingkan yang ini yang negatif untuk yang negatif ini untuk yang hukuman. Apa kalau kamu melakukan lagi ya? Kemudian yang netral itu untuk yang konsekuensi. Terus yang positifnya ini untuk yang restitusi. Dari hukuman ini, murid atau anak akan belajar menyembunyikan kesalahannya. Dari konsekuensi, murid atau anak belajar akan taat akan peraturan. Dari restitusi, murid atau anak belajar memecahkan masalah. Dari hukuman itu mencoba untuk mengontrol anak dengan penguatan yang negatif. Kalau konsekuensi, mencoba mengontrol anak dengan penguatan yang positif. Kemudian yang dari restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang sebagai pemegang kontrol. Dampak pada murid marah, dia kalau sering dihukum gurunya akan jadi marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Kalau dari segi konsekuensi, dia kehilangan hak, waktu jeda seorang diri, kemudian akan berusaha untuk ini penahanan. Kemudian dari restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Kemudian dari hukuman, ini tiba-tiba tidak diharapkan dan sangat melukai. Dari konsekuensi sudah diketahui
dan masuk akal. Dari restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Biasanya kalau hukuman itu dibuat guru, kalau konsekuensi dibuat oleh guru dan murid atau anak, sedangkan restitusi dibuat oleh murid. Dan yang terakhir yaitu hukuman. Hukuman itu menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, dan merendahkan. Sedangkan konsekuensi membantu guru untuk menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Kemudian dari restitusi menguatkan guru, menyebutkan keyakinan kelas, membimbing, kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Nah, bagaimana caranya kita menerapkannya di SD kita? Ini yang pertama, kita membuat rumusan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Selama ini kita kenal dengan adanya peraturan, ada peraturan sekolah maupun ada aturan kelas. Biasanya aturan kelas itu selama ini dibuat oleh guru. Nah, diharapkan dengan menggunakan kurikulum merdeka ini semuanya dirubah, baik itu murid dan guru, untuk bisa bekerja sama membuat peraturan kelas, dan inilah yang disebut dengan kesepakatan atau keyakinan kelas. Bagaimana caranya membuat kesepakatan dan keyakinan kelas? Nah, pada saat dia gambarnya kecil sekali, pada saat di awal pembelajaran kita berdiskusi dengan murid kita untuk membuat peraturan di sekolah. Kira-kira kalau belajar itu apa sih yang harus kita lakukan, apa sih yang boleh kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan. Nah, nanti anak-anak bisa untuk mengemukakan pendapatnya. Mereka bisa menulis di selembar kertas, dituliskan tentang keyakinan kelasnya apa. Misalkan datang sekolah tidak boleh terlambat, menghormati temannya, tidak boleh mengejek, ditulis sesuai dengan anaknya. Ditanyain dulu alasannya kenapa. Kalau alasannya logis, masuk akal, oh kita ingatkan lagi dia, diingatkan lagi, kenapa sih kamu dulu pas awal kita kesepakatannya apa, peraturan yang kita buat, diingatkan. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Oh, apakah mau jadi anak ibarat ataukah mau jadi anak kesalahan? Saya mau jadi anak ibarat, Bu. Saya besok mau jadi presiden. Nah, terus apa yang kamu lakukan agar kamu bisa menjadi presiden atau agar kamu bisa menjadi orang itu? Ke sekolah tidak terlambat, Bu. Nah, iya, makanya besok lagi sekolahnya on time. Nah, dia mungkin dari situ dia besok akan berangkat sekolah on time. Tapi ya itu berbeda dengan hukuman kita. Hukum saat ini anaknya sakit, anaknya tidak terima, besok berangkat sekolah telat lagi. Memang dilema Pak Ahmad ini, terus terang tetapi untuk menjaga psikologi anak agar di hatinya tidak timbul dendam di kemudian hari, bisa hidup lebih baik. Nah, makanya kita berusaha untuk menerapkan segitiga restitusi sambil tidak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan anak. Dikatakan kalau segitiga restitusi itu kan hukuman variasi, bukan cara memecahkan masalah, bervariasi. Iya, untuk anak-anak yang tidak disiplin, untuk menumbuhkan rasa disiplin mereka tanpa adanya paksaan. Sebelumnya itu kalau saya itu pertama kali pengalaman itu cinta kasih. Asal anak itu cinta sama gurunya cinta sama anaknya, wah dunia piye iki ora ono serik, ora ono seneng we. Iya, Pak. Makanya tadi Pak Ahmad lebih memilih untuk menjadi guru teman aku. Iya.
Tapi teman pun juga ada batasnya ya Pak. Nanti soalnya ada kalanya kita menjadi teman, ada kalanya kita menjadi panutan atau orang tua untuk anak-anak. Kalau jadi teman terus nanti dialognya guyon terus, akhirnya mereka tidak mampu untuk menghormati kita. Seperti itu. Ini sudah tidak ada lagi yang lainnya. Nah, kalau sudah tidak ada, terima kasih teman-teman semuanya atas kehadirannya. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat. Kita sama-sama belajar, gitu. Jika menginginkan ini untuk di-share, saya akan share nanti di grup atau chat pribadi saya, nanti saya share. Nah, mari kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Saya tutup acara pada hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar
untuk sekolah. Tahu nggak peraturan di sekolah apa? Tahu, Apa? tidak boleh keras. Terus apa yang harus Arif lakukan?